Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Allah 5 menit bersama dengan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari kelemahan dan kelebihan orang lain, dan kami boleh mengerti hikmahnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kagum kepada Allah Israel yang senantiasa menyatakan A di atas A, B di atas B, yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Tetapi kita akan bisa melihat, mempelajari apa yang mereka telah lakukan, dan kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan pada akhirnya kehidupan mereka bagaimana. Itu yang perlu kita ambil. Dan pada saat ini saya memberikan judul kita adalah Hero OP, jadi pahlawan iman, ya. Saya mengambilnya dari kisah Abraham dari sisi kelemahannya. Sebelum kita mengambil sore, baru saya mengambil sisi kelebihannya. Nah, di dalam Kejadian 20 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Allah. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap di antara Kadesi dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Haleluya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu, kalau boleh saya katakan, takut menghadapi kematiannya. Kita sudah lihat bagaimana yang pertama dia lakukan dosa yang sama yang dilakukannya ketika ada kelaparan di negerinya, dan dia pergi ke Mesir menjadi orang asing, dan dia juga mengatakan trik yang sama, ya. Jadi sebenarnya Abraham ini takut mati. Jadi dia pikir kalau di negeri asing, karena rupanya Alkitab mengatakan bahwa istrinya Sarah itu sangat cantik, dan itulah sebabnya dia tahu bahwa kalau dia orang mengetahui dia istrinya, dia takut dibunuh. Dan kemudian dia katakan saja engkau saudaraku, katakan saja engkau adikku. Nah, tetapi nanti akan ada pengaruh yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang mengambilnya. Tetapi saat ini saya mau katakan bagaimana dua kali sudah Abraham melakukan hal yang sama di Mesir dan kepada rakyatnya si Abimelek itu, yaitu Raja Gerar. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh si pahlawan iman ini, saya katakan tadi bahwa kita akan melihat dari sisi gelapnya. Dia adalah seorang pembohong, ya. Nanti itu akan diikuti oleh Ishak, ya. oleh Ishak, lalu kemudian oleh si Yakub, ya. Makanya Yakub itu namanya pembohong, karena dia membohongi saudaranya Esau. Dan di situ yang mau saya katakan adalah bahwa dia berbohong kepada orang Mesir, berbohong kepada Raja Gerar bahwa dia bukan istrinya. Kita sebagai orang yang percaya dimanapun sebenarnya hal itu tidak diizinkan. Kalau A katakan A, kalau B katakan B. Tapi tidak, karena tadi yang pertama dia takut mati, lalu dia berbohong. Lalu yang ketiga yang dilakukannya adalah selalu berpikir negatif kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat, kita baca di pasal 20 ini, maka kita lihat kalau saya takut kalau orang-orang di sini tidak memiliki takut akan Tuhan. Kepada Raja Gerar dia katakan, saya takut orang-orang di sini tidak memiliki takut akan Tuhan. Karena kalau tidak takut akan Tuhan memang yaitu. Tetapi yang mau saya katakan adalah
Kita sebagai orang percaya tidak boleh berpikiran negatif kepada orang lain, tidak boleh berpikiran pesimis terhadap orang lain. Kita harus membangun rasa optimis kita kepada orang lain. Dan Abraham gagal untuk melakukan itu, walaupun dia seorang pahlawan iman. Tapi saya mau katakan ini dari sisi negatifnya, nanti kita lihat akan sisi negatifnya. Allah tetaplah Allah, yang tidak baik dikatakan tidak baik, yang baik akan tetap dikatakan baik. Mari, inilah kehidupan manusia. Tidak ada manusia tidak ada manusia yang sempurna, tapi selalu Tuhan akan membawa kita kepada arah yang baik dan benar ketika kita mau diproses oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menolong kami untuk bertumbuh dalam kebenaran, dalam iman yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mantap.